Oke, kita sudah bersama Mbak Christine Mariani dan seperti tadi aku sudah sampaikan kepada warganet nih Mbak, jadi aku kan dapat pertanyaan lumayan banyak tentang reksadana nih. Nah, jadi aku bikin session khusus sama Ajaib buat menjawab pertanyaan-pertanyaan warganet tentang reksadana, kayak reksadana itu apa, ada apa aja, dan kira-kira apa namanya cara memilih reksadana yang tepat tuh kayak gimana. Nanti akan dijawab sama Mbak Kristi ya. Oke, siap-siap Kak Reza. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak ya, yang aku sudah siapkan dari beberapa hari lalu dari warganet. Yang Waduh, pertama, waduh, waduh. yang pertama Mbak Kristi, apa saja yang harus diketahui oleh pemula tentang reksadana? Dan kira-kira reksadana itu ada apa aja sih Mbak? Oke, oke. Jadi ini untuk teman-teman yang masih pemula banget, mungkin lebih kepada pengertian dari reksadana tersendiri itu dulu ya, Kak Reza ya. Yang Iya pertama betul. itu, teman-teman, jadi reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi di pasar modal juga nih teman-teman, yaitu produk turunannya dari saham. Dimana kalau secara pengertiannya nih teman-teman, reksadana itu adalah sebuah wadah yang isinya itu adalah sekumpulan dana dari teman-teman sebagai calon investor. Nah, nanti dana tersebut itu akan dikelola oleh lembaga profesionalnya nih, atau lembaga yang berwenang, yaitu manajer investasi. Oke. Nah, kalau reksadana itu ada 4 jenis, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman tanya, apa aja tuh Kak emang bedanya apa gitu. Nah, ini reksadana ini dibedakan dari underlying asetnya, teman-teman. Jadi, manajer investasi, dia akan mengelola dana dari teman-teman sekalian ke portfolio efek yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, jenisnya itu ada apa aja? Yang terkenal itu ada 4 jenis, teman-teman. Pertama, ada reksadana pasar uang, atau mungkin teman-teman udah Itu sering kenal money market. Money mana? market, ya money market fund. Nah, ini money market fund ini kalau kita bicara jenis-jenis reksadana, yang membedakannya itu memang pertama kan underlying asetnya beda ya. Tentu kan di dalamnya returnnya beda, risikonya beda gitu. Dimana kalau kita tahu kan prinsip risiko dengan linear itu kan berbanding lurus ya Kak Reza ya. Yes, betul. Apa risiko yang tinggi pasti ya returnnya tinggi juga gitu. Tapi Betul. kalau returnnya rendah pasti risikonya juga rendah gitu ya. High risk, high return, low risk ya low return. Nah ini Ya. bedanya seperti itu nih teman-teman. Kalau reksadana pasar uang, mereka memang punya return yang lebih rendah dibanding dengan jenis-jenis reksadana lainnya. 3 jenis reksadana lainnya. Kenapa? Karena manajer investasi itu mengelola dana dari teman-teman sekalian ke dalam instrumen-instrumen pasar modal nih teman-teman, which means yang memang risikonya itu paling rendah gitu. Nah, yang Oke. kedua ada reksadana pendapatan tetap, teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga kenal reksadana obligasi atau fixed income fund gitu ya. Nah, kenapa sih terkenalnya reksadana obligasi? Karena memang teman-teman manajer investasi itu mengelola dana dari teman-teman sekalian minimal 80%-nya itu ke obligasi. Obligasi tenor pendek, obligasi tenor menengah, bahkan sampai obligasi yang tenor panjang gitu ya, long term gitu. Dan obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi, teman-teman. Pokoknya minimal 80%-nya ke obligasi. Nah, Ya. kemudian ada reksadana campuran, teman-teman, atau balance fund nih, bahasa kerennya. Bahasa Inggrisnya ya, Kak Reza ya. Ini Betul. nah, ini sesuai namanya nih teman-teman. Jadi balance fund itu reksadana campuran ya dicampur-campur. Nanti manajer investasi ya lembaga yang berwenangnya akan mengelola dana dari teman-teman ke instrumen investasi yang campur-campur. Nah, karena udah ada saham, kan ini campuran nih teman-teman. Jadi udah ada Ya. saham nih di dalamnya. Karena udah ada saham, ini bisa memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2 jenis reksadana yang sebelumnya tadi, yang money market sama yang bond fund atau obligasi ya, reksadana pendapatan tetap gitu. Ini returnnya akan lebih tinggi, tapi tentu ya teman-teman ya, Resikonya risikonya lebih tinggi. pasti iya, Ya. risikonya pasti lebih tinggi. Nah, yang terakhir nih teman-teman, nih kalau teman-teman mau cari reksadana yang returnnya tinggi banget, ada ini reksadana saham, memang returnnya jauh lebih tinggi dibanding dengan 3 jenis reksadana yang tadi saya sebut. Ini returnnya paling tinggi, tapi tentu risikonya tinggi juga ya teman-teman ya, karena manajer investasi mengelola dana dari teman-teman itu minimal 80%-nya ke saham. Sesuai dengan nama jenis reksadananya.
reksadana saham gitu teman-teman. Paling itu sih Kak Reza Oke, perbedaannya. jadi aku ulangin ya. Tadi ada 4, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau RDPU dan RDPT, lalu Ya, reksadana campuran yang sama saham dan juga reksadana yang saham sendiri ya, Mbak ya. betul. Betul. Oke. Betul. Jadi kalau misalnya si reksadana ini cara kerja itu kayak gimana sih, Mbak? Oke. Cara kerja reksadana ini sebenarnya gini ya teman-teman. Ini teman-teman sebagai calon investor nih, misalnya sudah percaya memilih satu produk reksadana. Nah, nanti kan dananya akan dikelola oleh lembaga berwenang atau di sini pihak profesionalnya adalah manajer investasi nih. Nanti sama manajer investasi itu kan akan dikelola sesuai dengan jenis-jenisnya yang tadi saya udah sebut ya. Nah, di sini yang harus teman-teman tahu juga mekanisme perdagangan dari reksadana nih teman-teman. Jadi kalau di reksadana mungkin agak beda dengan saham ya. Karena kalau saham itu kita tahu ada proses settlement T+2 ya teman-teman. Nah, kalau di reksadana kita kenalnya itu cut off time gitu. Oke. Jadi nah, cut off time-nya reksadana itu adanya di hari kerja bursa, karena kan reksadana juga sebenarnya masih berbasis saham juga ya, Kak Reza ya. Jadi mengikuti jam dagang bursa juga gitu. Cut off time-nya itu ada di hari kerja bursa di sekitar jam 11 sampai 12 siang nih teman-teman. Karena selama ini kan masih masih dalam masa-masa pandemi ya, Kak Reza ya. Kalau Ya. normalnya sebelum pandemi cut off time itu di jam 1 siang, teman-teman. Gitu. Nah, bedanya mungkin di mekanisme reksadana seperti itu. Terus dari proses settlement-nya juga. Kalau di saham itu kita tahu ada T+2 ya, teman-teman ya. Tapi kalau di reksadana ini sih sesuai ketentuannya, jadi settlement-nya itu maksimal adalah T+7, teman-teman. Jadi kalau teman-teman, ini banyak pertanyaan soalnya Kak Reza yang muncul. Kok saya cairin reksadana nggak cair-cair, Kak? Gitu. Iya, mungkin teman-teman masih belum tahu ya proses settlement reksadana memang butuh waktu gitu sampai T+7 maksimalnya, teman-teman. Tergantung dengan jenis reksadananya apa dulu gitu. Oke. Nah, kalau perbedaannya sendiri antara reksadana dengan reksadana yang reksadana sama saham tersendiri itu apa, Mbak, bedanya? Oke, perbedaan reksadana saham dengan saham. Mungkin perbedaannya itu pertama dari minimal pembeliannya ya, Kak Riza ya. Kalau di saham minimal pembeliannya kan 1 lot atau 100 lembar. Nah, harga Ya. saham kan berbeda-beda nih, teman-teman. Nah, kalau reksadana saham itu minimal pembeliannya itu Rp100.000. Nah, Oke. terus perbedaan lainnya kalau di saham itu mungkin kita melakukan analisa secara mandiri ya Kak Reza ya. Dengan Ya, betul. kita screening sahamnya, kemudian kita juga bisa analisa makronya, sektoralnya, industrinya gitu ya. Pokoknya kita melakukan analisa secara mandiri gitu. Tapi kalau di reksadana, ya teman-teman cukup tinggal buka fund fact sheet-nya aja. Nanti di reksadana, di aplikasi kita ada fun fact sheet reksadana. Itu di situ teman-teman bisa lihat pertama kira-kira manajer investasi ini di produk reksadana ini biasanya dia kelola dananya ke saham apa aja gitu. Terus apa bisa dilihat juga sama teman-teman performance-nya secara historical seperti apa gitu. Jadi bedanya dari minimal pembelian, kemudian dari cara menganalisa gitu ya. Kemudian perbedaannya tuh apalagi sih biasanya sih kalau misalnya reksadana saham itu dari sisi pajak juga beda ya Kak Reza ya. Karena kalau reksadana nih teman-teman, reksadana itu adalah instrumen investasi yang bebas pajak. Jadi Oke. kalau jadi kalau kita bicara pajak, saham itu kan ada pajak ya dari penjualan ya 0,1%. Terus ada pajak juga kalau misalnya teman-teman dapat dividen 10% gitu. Nah, kalau reksadana ini teman-teman tidak perlu lagi gitu untuk bayar pajak karena ini adalah instrumen investasi yang bebas pajak. Tapi tetap perlu ini ya teman-teman, tetap perlu dilaporkan. Jangan nggak lapor ya teman-teman ya. Oke, paling perbedaannya itu sih Kak, sama waktu settlement-nya juga ya. Tadi kan saya udah sempat mention kalau saham itu T+2, kalau reksadana ya maksimal itu T+7 gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan perbedaannya, penjelasan reksadana itu apa sudah dijelaskan, terus juga
apa namanya reksadana ada apa aja juga sudah dijelaskan. Nah kalau misalnya sekarang ada pertanyaan lagi nih Mbak dari salah satu teman kita yang bertanya waktu itu di Instastory. Apakah ada reksadana yang reksadana syariah nih Mbak sekarang? Hmm, ada dong teman-teman. Jadi memang MUI ya, MUI itu udah mengeluarkan fatwa, kalau nggak salah itu nomor 20 tahun 2001 kalau nggak salah Kak Reza, itu sudah menjelaskan bahwa reksadana ini dia juga merupakan produk investasi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah teman-teman. Karena Oke. sebenarnya kalau saya cari tahu juga ya Kak Reza ya, ini untuk teman-teman yang muslim mungkin bisa di note karena sebenarnya reksadana itu memang suatu kegiatan perdagangan ya, tapi jadinya itu halal karena di dalam hukum reksadana itu ada sebuah kesepakatan di awal. Jadi itu tidak melanggar prinsip syariah gitu, teman-teman. Dan MUI juga mereka udah confirm bahwa ini udah ada fatwanya, udah keluar gitu, udah dikeluarkan bahkan dari 2001, teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi kalau reksadana ini halal atau syariah ya sesuai dengan prinsip syariah. Cuma memang kan produk reksadana banyak banget ya Kak Reza ya. Nah, manajer investasi itu juga udah banyak kok yang mereka punya apa produk-produk reksadana yang syariah gitu. Ada di namanya di nama produk reksadananya. Oke, jadi menjawab juga karena ada pertanyaan juga di pertanyaan selanjutnya ini apakah reksadana itu halal? Tadi sudah terjawab juga berarti ya sama Mbak Kristi ya. Dan jadi Ya, selain reksadana ini sudah halal dan juga bahkan ada produk yang reksadananya produknya reksadana syariah ya Mbak ya berarti ya. ya betul betul ada Kak Reza. Oke, jadi selain kalau kalian pengen nyari reksadana yang mungkin berbasis syariah, kalian bisa langsung cari di produknya yang manajer investasinya menyediakan produk berupa reksadana syariah namanya ya Mbak ya. Dan itu pasti banyak Betul. banget di apa namanya di kolom reksadana yang kalian bisa pilih juga kalau misalnya kalian bertransaksi di Ajaib pastinya. Nah, Ya. terus juga ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kalau misalnya kita ada pemasukan dari orang tua itu di bawah 1 juta rupiah. Ini mungkin agak sedikit out of topic ya, tapi mungkin kalau misalnya kita ada pemasukan dari orang tua di bawah 1 juta rupiah, nah 1 juta rupiah, kira-kira kita baiknya investasi di mana nih Mbak? Oke, kalau ada penghasilan 1 juta rupiah, paling teman-teman money manajemennya diatur dulu ya, tetap harus tahu dulu porsi-porsiannya. Mungkin boleh teman-teman gunakan konsep 50-30-20 tuh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa di apa teman-teman susun dulu money manajemen di awalnya seperti apa. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih pemula banget, paling saya bisa sarankan investasi ke reksadana aja teman-teman, ke reksadana terlebih dahulu gitu, tapi tetap ya dalam porsian bahwa itu di luar dari uang atau dana-dana dari untuk kebutuhan, untuk kewajiban gitu ya, dan sudah simpan dana darurat juga teman-teman, jadi untuk investasi dibedakan lagi gitu ya sama dana darurat. So, untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan sih memang masih instrumen investasi terbaik itu masih reksadana sih Kak Reza, karena kan apalagi kalau misalnya teman-teman itu belum memiliki pengetahuan yang lumayan deep gitu ya untuk suatu instrumen investasi. Nah, teman-teman tinggal percayain aja ke lembaga profesional yang udah berwenang juga ya, manajer investasi. Tinggal teman-teman lihat performa MI-nya sendiri. Oh, MI-nya ini bagus kok, kalau punya dana kelolaan juga besar. Banyak orang yang percaya sama produk ini gitu. Ya udah tinggal teman-teman percayakan aja. Jadi reksadana masih menjadi alternatif terbaik sih Kak Reza untuk teman-teman yang sangat pemula banget. Oke, jadi paling tinggal kita ngelihat di fact sheet-nya tadi, terus juga kita lihat performa manajer investasinya, sama ngeliat historical ke belakangnya kurang lebih performanya kayak gimana ya Mbak ya. Nanti kita Betul, tinggal bisa betul. investasinya, produk reksadananya dari situ ya berarti ya. Betul, betul Kak Reza. Tinggal dicek aja teman-teman fun fact sheet-nya udah lengkap banget informasi di situ. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mbak, mungkin mirip-mirip Hmm. sama yang barusan. Kira-kira cara memilih investasi yang tepat dengan modal yang gak gede-gede amat tuh, selain tadi faktor manajemen resiko yang harus kita punya, kira-kira harus melihat dari faktor apa lagi nih Mbak? Kalau selain dari manajemen resiko ya Kak Reza ya, pertama sih kita harus kenalin diri kita dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ini adalah orang yang konservatif, lebih baik ya simpannya itu di
produk-produk instrumen investasi yang memang low risk aja, teman-teman. Nah, Oke. kalau misalnya, kalau teman-teman sedikit agresif ya, atau risk taker ya, seorang yang risk taker, ini boleh mungkin ambil instrumen-instrumen investasi yang sedikit fluktuatif, ya, yang volatilitasnya tinggi, ya, seperti saham, itu nggak masalah juga sih, teman-teman. Gitu, Kak Oke. Reza. Kenali profil risiko dulu sih. Oke. Terus kalau misalnya kita balik lagi ke reksadana nih Mbak, kira-kira average kenaikan reksadana itu dalam beberapa tahun terakhir tuh berapa persen sih Mbak? Oke, average kenaikan ya. Kalau untuk average kenaikan reksadana, kita berarti bicara data ya, Kak Reza ya. Ini ini tadi tuh saya baru cari, saya baru riset. Jadi untuk kenaikan reksadana itu walaupun mungkin kenaikannya itu masih cenderung lesu ya Kak di tahun 2021 ya, tahun lalu, tapi Karena masih tercatat tumbuh ya teman-teman. Di sini ada data dari Infovesta. Pertama itu reksadana saham itu tumbuh 1,03% sepanjang tahun 2021 kemarin. Terus reksadana campuran ini juga tumbuhnya cukup baik, ini kalau yang jenis campuran itu tumbuh 4,94%. Kemudian reksadana pendapatan tetap juga masih tercatat tumbuh 2,32%. Lalu reksadana pasar uang ini juga masih tumbuh 3,26%, teman-teman. Nah, kalau dari kita bicaranya dari total AUM nih, aset under management ya, atau dana kelolaan. Ini dana kelolaannya juga masih tercatat tumbuh nih, Kak Reza. Di sini untuk reksadana saham, AUM-nya masih tercatat naik 3,12% kenaikannya, dengan total dana kelolaan 143,99 triliun. Terus reksadana pendapatan tetap juga AUM-nya masih tumbuh 12,89%, total AUM-nya 159,13 triliun, dan reksadana pasar uang juga ternyata masih banyak nih investor yang parkir dananya di reksadana pasar uang sepanjang tahun kemarin. Di sini AUM itu untuk reksadana pasar uang, AUM-nya tercatat naik 13,61% dengan total 107,38 triliun. Nah, kalau kita bicaranya ke pasar saham langsung, returnnya jauh ya Kak, karena ya. karena IHSG kita tuh sepanjang tahun lalu itu returnnya justru di atas 10% gitu, 10,08%. Jadi kalau dibandingkan dengan reksadana apapun jenisnya, ya cukup jauh banget, cukup signifikan gitu perbedaannya, Kak Reza. Tapi kan dari faktor apa namanya resikonya pun investasi di saham jauh lebih tinggi juga kan Mbak ya dibandingkan investasi Ya, di reksadana pastinya. iya pasti. Berarti average kurang lebih tadi kenaikannya kalau bisa saya mungkin bisa ingat dari 2 sampai dengan 4% ya Mbak average Ya, kenaikannya dalam tahun lalu dan AUM-nya bahkan masih nyentuh di atas belasan persen ya 12 sampai dengan 14 betul, persen. Jadi kalau betul, bisa betul. investasi dengan resiko yang mungkin sangat minim ya karena bisa dibilang ini minim banget resikonya. Jadi kan bisa investasi di reksadana dengan tadi mungkin kenaikannya average-nya masih nyentuh antara 2 sampai dengan 4% per tahun gitu ya Mbak ya. Betul, betul, betul. Performance-nya sih masih oke, kinerjanya masih tumbuh 2-4%. Betul, Kak Reza. Oke, dan mungkin itu juga masih ada faktor karena pandemi juga kali ya, karena kan banyak orang yang pasti narik dananya dari reksadana, dari investasi lain juga buat jaga-jaga, karena kan kita nggak tahu selama pandemi ini bakal terjadi apa kan, dan mungkin nanti di era kita sudah hidup normal kembali, mungkin kenaikannya bisa jauh lebih besar lagi dibandingkan sekarang dan kemarin pasti ya Mbak ya. Setuju, setuju, Kak Reza. Betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kalau misalnya kita mau reksadana, mau invest di reksadana, kira-kira lebih cuan atau lebih untung di lamsam atau masukin langsung semua, atau kita cicil nih Mbak setiap bulan kayak misalnya masukin sebulan, terus bulan depan masukin lagi, bulan depan masukin lagi. Kira-kira lebih cuan yang langsung all in atau yang dicicil tiap bulan Mbak? Menurut Mbak? Memang ya teman-teman, kalau kita kenal metode investasi kan emang ada dua ya Kak Reza. Ada Ya, yang lamsam, kita taruh semua modal besar di awal gitu. Ada juga yang DCA ya, dollar cost averaging, atau dicicil atau beli dicicil. berkala. Nah, ini tuh sebenarnya kalau mau jawab lebih cuan mana, ya jawabannya itu tidak ada yang ideal yang mana, tidak ada yang lebih baik yang mana, tapi jawabannya itu harus lihat kira-kira yang sesuai itu apa sih teman-teman gitu. Oke. Karena
dari dua metode investasi ini ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kalau kita bicara lump sum, misalnya kita dari awal itu udah masuk dengan modal yang besar gitu ya. Ya mungkin kelebihannya ketika kita itu dapat returnnya juga kan pasti langsung besar ya Kak ya, karena modal kita udah besar nih, pasti returnnya Betul. besar. Let's say kita dapat return 5% aja udah berasa banget gitu teman-teman. Nah, tapi ya teman-teman, dari metode lamsam itu, kita itu harus tahu apakah kita masuk di saat yang memang benar tepat atau timingnya itu pas gitu. Di saat harga reksadananya lagi rendah. Dengan harapan nanti ketika rebound atau ketika swing jadi naik, ya kita dapat return lebih tinggi gitu ya, potensial gainnya itu tinggi gitu. Nah, kalau DCA sama, ada juga kelebihan, ada juga kekurangannya. Kalau DCA itu mungkin kekurangannya itu ya, secara return nggak akan sebesar yang kita masukin besar di awal gitu. Tapi kelebihannya teman-teman itu justru melatih kita untuk konsisten, untuk disiplin berinvestasi gitu. Untuk kita tuh komitmen gitu sama diri kita sendiri ya kalau DCA atau dicicil gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih cuan sih Kak, ini balik lagi lebih sesuai yang mana sama teman-teman gitu. Kalau teman-teman lebih oke pilihnya yang dicicil aja, ya silahkan. Kalau teman-teman memang tiba-tiba dapat duit kejut nih, duit terkejut nih misalnya, uang kaget gitu. Kalau teman-teman tiba-tiba dapat uang besar gitu, atau dapat warisan dari orang tua, atau dapat door prize gitu, ya silahkan aja. Atau mungkin teman-teman mau diversifikasi juga nggak masalah gitu. Ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing sih Kak. Kalau ditanya paling cuan yang mana, tergantung. Tergantung. Jadi pokoknya tergantung dari kitanya, kita pengen langsung all in kayak lump sum atau kita pengen dicicil kayak tadi dollar cash averaging ya Mbak ya. Itu Iya, pun betul. apa namanya cuan dan resikonya pun punya punya cuan dan punya resiko masing-masing juga ya pastinya ya. Betul, punya potensi cuan dan juga risiko masing-masing. Karena kalau kita langsung lamsam juga, ya kita berarti harus tahu timingnya yang tepat gitu. Yang tepat. Betul. Sedangkan kita tuh tidak tahu, kita tidak pernah tahu gitu teman-teman, titik terendah itu di mana dan saat kapan. Bisa Betul. jadi besok rendah lagi gitu. Kita tidak pernah bisa sampai memprediksi sepasti itu gitu teman-teman. Jadi ya ada kelebihan dan juga ada kekurangan, Kak Reza. Tapi tadi kalau misalnya aku bisa cerna, kalau lamsam ya once kita dapat di harga yang tepat, yang misalnya kayak pas lagi harganya bagus, sekalinya dapat langsung gede banget kan ya. Tapi kalau misalnya Betul. kita yang dollar cost averaging, berarti kita misalnya kayak, oh bulan ini harganya kurang tepat nih, kita coba bulan depan, ternyata bulan depan lebih bagus gitu. Jadi kita bisa dapetin cuan yang lebih potensial dibandingkan bulan kemarin. Jadi masing-masing punya resiko masing-masing ya Mbak, antara si lamsam Betul. atau enggak dengan DCA tadi atau dicicil tadi ya. Betul, betul Oke. sekali, Za. Lanjut nih Mbak, ada yang nanya lagi. Mungkin tadi udah sempat terjawab ya, tapi mungkin kita bisa tanya lagi. Gimana cara kita ngambil uangnya kalau misalnya kita naruh uang di reksadana dan sudah setahun nih Mbak? Kira-kira cara withdrawal-nya atau cara penarikan uangnya tuh kayak gimana? Gampang banget sih, Kak, apalagi di Ajaib ya. Kalau di Ajaib itu kita udah provide aplikasi dengan fitur-fitur sebenarnya yang udah easy to use banget. Apalagi kita juga provide video-video tutorial cara teman-teman redemption reksadana, cara teman-teman atau cara teman-teman mencairkan reksadana ya. Jadi nanti teman-teman kalau di aplikasi Ajaib, teman-teman tinggal buka. Nah, di homepage-nya itu kan ada icon semacam ini ya, kaca pembesar ya, atau menu cari gitu teman-teman. Ya. Nah, nanti di situ teman-teman bisa klik terus bagian reksadana gitu ya, atau teman-teman bisa langsung juga ke dalam portfolio teman-teman. Nanti bagian pilih menunya tuh bagian yang reksadana, kan muncul list-list reksadana yang teman-teman punya tuh. Nanti tinggal diklik aja reksadana mana yang mau di-redeem, kemudian tinggal diklik redemption. Udah teman-teman, tinggal tunggu sampai settle gitu. Oh. Tadi settlement-nya kurang lebih berapa hari Mbak? Maksimal itu T+7, tapi tergantung ya teman-teman, tergantung dengan jenis reksadananya. Kalau kita bicaranya reksadana pasar uang, ini kan jauh lebih liquid gitu ya. Jadi ini lebih mudah dicairkan. Nah, biasanya kalau jenis reksadana pasar uang, settlement-nya itu cepat teman-teman. T+1, T+2, bahkan ada yang T+0 teman-teman. Cuma teman-teman harus perhatikan cut off time-nya ya, batas cut off time harian.
Nah, Oke. terus kalau nah untuk jenis reksadana yang lain ya bisa sekitar T+3, T+4 gitu, tapi maksimalnya itu T+7, teman-teman. T+7 hari kerja. Jadi tergantung reksadananya dan juga kurang lebih antara T+0 kalau misalnya tadi reksadana pasar uang dan Yap, juga sampai dengan maksimal T+7 tadi ya Mbak ya berarti ya. yap, betul, betul. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari komen ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nanya, nanya di kolom pertanyaan nanti akan saya coba sampaikan kepada Mbak Kristi. Ini Mbak, ada pertanyaan dari Hercules 1998. Mbak Mm-mm. Kristi, reksadana aman nggak ya kalau misalnya beli di atas 200 juta? Dan tips Mm. memilih manajer investasi yang aman kayak gimana tuh Mbak? Oke, eh, kalau untuk kita bicara besarannya aman atau tidak, aman ya, karena tadi kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, reksadana itu kalau dari sisi risiko pasti jauh lebih apa ya, lebih safe gitu, lebih lebih rendah gitu ya, dibandingkan kita terjun langsung ke saham yang pergerakannya tuh sangat fluktuatif tiap hari, berubah harganya, berubah tiap detik, tiap menit, tiap jam gitu tuh berubah banget. Tapi kalau reksadana kan kayaknya slowly gitu, tapi kita mengharapkan ada return tetap gitu ya, dan returnnya jauh lebih besar dibanding misalnya kita deposito doang gitu. Nah, tadi pertanyaannya itu apa tadi, Pilih 200 juta. Tips tips memilih memilih manajer. manajer investasi yang aman seperti apa? Oke, kalau mau lihat manajer investasi yang aman seperti apa, teman-teman bisa lihat di fund fact sheet-nya. Itu nanti teman-teman cek kira-kira total AUM-nya itu besar atau enggak. Kalau total AUM-nya besar, itu artinya kan dana kelolaan yang dimiliki di produk reksadana itu kan banyak ya, banyak investor yang percaya percaya duitnya itu diinvestasikan di produk tersebut gitu. Nah, yang kedua dari performance-nya, performance atau kinerjanya. Ini teman-teman bisa lihat dalam bentuk charting. Nanti teman-teman lihat tuh kalau misalnya kecenderungannya naik terus, berarti ini dong ada potensi teman-teman bisa dapat return yang besar karena kinerjanya tuh justru naik terus gitu. Paling itu sih tips untuk memilih manajer investasi. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, manajer investasi yang udah ada di Ajaib itu udah kita pastikan udah yang terbaik banget sih, Kak Reza. Jadi lihatnya udah bukan manajer investasinya apa, tapi Tinggal returnnya produk. nih. Iya, kira-kira returnnya mampu kasih berapa gitu. Jadi udah nggak perlu lihat lagi manajer investasinya, teman-teman. Karena udah bagus semua. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, dari Kiasaf 55. Untuk pemula yang baru mulai belajar berinvestasi, kira-kira standarnya kalau mau invest di reksadana, itu kita bulanan atau tahunan, Mbak? Kalau mau invest ya, Yes. awal-awal. Untuk Teman-teman, awal-awal, untuk pemula. untuk pemula, sebenarnya sih bisa saya sarankan lebih sering lebih baik sih, teman-teman. Apalagi karena kita ini kan investasi kan sebaiknya sedini mungkin ya. Kita tuh masih muda, masih dalam rentang usia yang produktif, teman-teman. Jadi ada baiknya ya semakin sering investasi lebih baik gitu. Kalau misalnya bisa bulanan ya ada baiknya untuk bulanan ya teman-teman, daripada teman-teman investasi secara tahunan gitu. Oke, jadi semakin rutin itu semakin bagus ya Mbak ya, kalau misalnya dananya tersedia pastinya. Iya, betul. Oke, aku coba cari pertanyaan-pertanyaan lain lagi sebentar. Nih, ada yang nanya lagi nih Mbak dari Ramdhani Pratama. Tadi mungkin juga disinggung juga, tersinggung. Kira-kira kalau misalnya kita investasi di reksadana, apakah kita wajib membayar pajak secara personal seperti SPT gitu Mbak? Oke. Reksadana ini instrumen investasi yang bebas pajak, teman-teman. Jadi nggak perlu lagi teman-teman bayar pajak sendiri gitu, nggak perlu lagi. Tapi teman-teman harus melaporkan. Ini harus dilaporkan, jadi ada nanti melaporkan sebagai harta sih. Tercatat sebagai harta gitu, teman-teman. Oke, jadi potongan dari reksadananya sudah tidak ada potongan pajaknya, tapi kita tinggal melaporkan sendiri pada saat SPT kalau ini adalah sebuah harta yang kita miliki berarti ya Mbak ya? Betul, betul. Oke, next lagi.
Sebentar, saya coba cari. Kalau di pertanyaan dari Tini Rahman, kalau di reksadana, misalnya saya investasi di reksadana yang high risk, lalu merugi, Hmm. apakah saya harus cut loss lalu pindahkan ke reksadana yang low risk, Mbak? Nah, ini tujuan teman-teman investasinya seperti apa? Kalau misalnya tujuannya itu, misalnya teman-teman investasi di reksadana yang risikonya itu tinggi ya, seperti reksadana saham, memang ada baiknya disiasati dengan memanjangkan long term periodnya teman-teman. Jadi dipanjangin gitu, holding periodnya tuh dipanjangin. Misalnya kalau untuk reksadana saham itu cocoknya untuk investasi yang jangka panjang gitu, lebih dari 5 tahun gitu. Nah, untuk reksadana campuran yang masih risikonya juga cenderung tinggi ya, itu cocoknya untuk investasi yang mungkin holding periodnya 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, ketika teman-teman lihat kok reksadana saham punya saya minus gitu. Minus. Nah, balik lagi nih tujuan investasinya tuh seperti apa, teman-teman? Kalau tujuan investasinya memang untuk apa investasi jangka pendek, itu sebenarnya udah salah di awal ya tujuannya. Karena reksadana saham itu sebaiknya teman-teman itu diinvest secara jangka panjang. Gitu. Nah, kalau memang teman-teman udah terlanjur masuk, kemudian punya reksadana sahamnya itu minus, tujuannya misalnya saya cuma untuk setahun, ya nggak apa-apa dipindahin aja, di cut loss aja, dipindahin ke instrumen investasi yang sesuai reksadana pasar uang, teman-teman. Ya cocoknya untuk jangka pendek ya reksadana pasar uang gitu. Tapi kalau teman-teman willing untuk holding periodnya dipanjangin karena memang teman-teman baru tahu, oke, ya memang ternyata reksadana saham cocoknya untuk investasi secara jangka panjang nih. Ya nggak masalah juga teman-teman, disimpan aja, di hold aja dananya. Apalagi kalau teman-teman memang gunakan uang dingin gitu ya Kak Reza ya. Jadi Ya, memang untuk investasi teman-teman udah menyiapkan dananya sendiri gitu ya. Harusnya udah aman-aman aja, nggak apa-apa disimpan aja, panjangin apa holding holding periodnya period. dipanjangin aja. Jadi pada saat nanti sudah posisinya sudah nggak minus lagi, baru kita cairkan ya Mbak ya. Iya gitu. Pertanyaan lagi nih Mbak dari Kiasaf lagi yang tadi sempat nanya, apakah reksadana ini salah satu instrumen investasi yang cocok untuk mahasiswa nih Mbak? Oke. Reksadana ini salah satu instrumen investasi yang memang ideal banget untuk mahasiswa, teman-teman. Karena pertama, ya mungkin mahasiswa itu pertama kan masih yang iseng-iseng mau coba ya. Dan biasanya kan mahasiswa juga masih muda. Ini nggak apa-apa, coba dulu reksadana, rasain dulu returnnya. Karena teman-teman, reksadana itu returnnya ada harian. Nanti teman-teman bisa lihat di portfolio investasi, itu tambah terus tiap hari. Kelihatan gitu. Ya, nanti teman-teman rasain dulu returnnya. Terus kalau misalnya teman-teman udah semakin punya knowledge yang lebih lagi, ya coba gali lagi instrumen investasi yang lain, baru masuk ke saham, terjun langsung ke saham. Jadi memang ini start yang paling baik sih Kak Reza untuk mahasiswa reksadana. Berarti buat yang apa namanya masih berkantong mahasiswa nih, reksadana salah satu instrumen investasi yang cocok buat kita ya Mbak ya. Iya betul. Apalagi nih Kak Reza, aku tadi lupa info. Di Oke. Ajaib itu minimal investasi reksadana itu dari 10.000 teman-teman. Oke. Ya Jadi ada sepuluh produk ribu kan teman-teman. ada produk reksadana yang mulai dari 10.000 ya Mbak ya berarti ya. Ada teman-teman. Reksadana pasar uang itu minimalnya 10.000. Jadi teman-teman yang mau iseng-iseng coba, ya silakan coba 10.000 kok. Ya, daripada teman-teman harus nongkrong ya Kak Reza Iya ya. betul. Mendingan investasi. Daripada beli kopi susu dapat dua tuh dapat dua. Dapat apa? Kopi susu kurang. Masih kurang buat bisa buat beli reksadana Masih aja. kurang. Iya betul. Oke, ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Robertus Bayu KJ. Apakah reksadana pendapatan tetap atau RDPT bagusnya untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang nih Mbak? Oke, untuk kalau kita bicara time horizon investasi antar jenis reksadana, pertama ya reksadana pasar uang ini cocok untuk teman-teman yang mau investasi kurang dari setahun.
gitu, cocok reksadana pasar uang. Nah, untuk reksadana pendapatan tetap, ya sekitar 1 tahun sampai 3 tahun gitu. Untuk reksadana campuran 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, untuk reksadana saham lebih dari 5 tahun gitu teman-teman. Jadi reksadana pendapatan tetap tadi cocoknya 1 sampai 3 tahun. 3 tahun. Berarti yang paling beresiko itu kita hold paling lama ya Mbak ya? Paling panjang, betul. Biar kita bisa meminimalisir resikonya itu sih teman-teman. Oke. Kita coba cari lagi pertanyaan selanjutnya. Dari HLZZ24. Apakah ada kata terlambat untuk saya yang mau memulai reksadana sedangkan umur saya sekarang sudah berusia 30 tahun nih, Mbak? Wah, 30 tahun masih muda kok, Kak. Nggak ada kata terlambat, Kak. Apalagi kalau Kak siapa tadi namanya? HLZZ24. Oke, Kak HLZZ24 udah mau mulai dari sekarang nih. Ya udah mulai aja dari sekarang. Besok langsung subscribe beli reksadana di Ajaib minimal 10.000, minimal 100.000 lah invest langsung reksadana. Lihat cut off time-nya kalau bisa di bawah jam 11 siang lah. Jadi diproses hari itu juga nanti gitu. Nggak ada kata terlambat kok, Kak. Investasi sedini mungkin. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak, selanjutnya dari Johnson Lin. Kira-kira kalau misalnya mau invest di reksadana, itu minimal berapa ya, Mbak, biar ngerasain return-nya cepet? Waduh. Nah ini nih, ini sering banget ya Kak Reza ya. Memang teman-teman lebih fokus kepada return-nya gitu, Iya, tidak betul. mempertimbangkan risiko gitu ya. Uh, Oke, kalau untuk reksadana minimal tadi beli dari Rp10.000 juga udah bisa teman-teman. Untuk reksadana pasar uang, untuk reksadana jenis lainnya minimal Rp100.000. Nanti teman-teman bisa dilihat, bisa dikulik-kulik di aplikasi kita. Karena kita banyak banget sih jenis-jenis reksadana, produk-produknya kita banyak banget pilihan. Terus apa tadi untuk merasakan return yang besar gitu. Ya teman-teman, return di reksadana itu berasanya setiap hari kok udah kelihatan gitu. Jadi teman-teman cobain aja, beli, nanti kelihatan ada tambahan returnnya setiap hari. Oke. Next, dari Rudi Setiadi. Reksadana return per tahunnya berapa ya, Mbak? Apakah seberapa besar ya, Mbak, selama setahun atau 2 tahun terakhir? Tadi sudah terjawab ya mungkin ya, Mbak ya? Yang kayak mungkin kita lihat dari Ya, historical tahun lalu, reksadana itu kurang lebih antara 2 sampai dengan 4% ya per ya, tahunnya di betul. 2021 kemarin ya. Betul, tergantung jenisnya. Oke. Mungkin dari kalau pertanyaan sudah cukup. Mungkin dari Mbak Kristi ada pesan-pesan untuk para penontonnya atau para milenials yang kira-kira pengen invest di reksadana nih, Mbak. Pesan-pesan dari saya sih untuk teman-teman yang mau invest ya, tetap teman-teman upgrade knowledge yang teman-teman miliki, jangan pernah putus asa untuk belajar ya. Karena kan sebenarnya investasi terbaik investasi ilmu ya Kak Reza ya. Kita semua Ya. udah tahu gitu. Nah, teman-teman juga untuk yang masih pemula banget untuk mencoba reksadana, ini adalah salah satu instrumen investasi yang udah sangat ideal untuk teman-teman pemula karena dari sisi risiko juga cukup terjaga gitu. Terus kalau dari sisi analisa juga teman-teman nggak perlu repot-repot atau untuk menganalisa secara mandiri gitu, udah nggak perlu lagi. Teman-teman tinggal percayakan aja, tinggal lihat performance-nya dari produk reksadana itu gimana. Terus kalau teman-teman yang mau investasi di reksadana, tadi saran saya disesuaikan jenis reksadana sama dengan time horizon investasi teman-teman. Kalau teman-teman jangka pendek ya carinya yang liquid aja gitu ya, seperti RDPU, RDPT gitu. Kalau teman-teman mau invest jangka panjang, boleh reksadana campuran biar returnnya lebih tinggi gitu, atau reksadana saham sekalian gitu ya, biar returnnya jauh lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Tapi sekali lagi risiko itu selalu ada. Nah, jadi kita nggak bisa menghindarkan risiko nih teman-teman. Mau yang risikonya terendah pun seperti reksadana pasar uang itu tetap ada risikonya teman-teman. Walaupun mungkin risikonya kecil banget, hampir nggak berasa ya. Tapi itu tetap ada risikonya. Ya, jadi teman-teman harus bisa sih berdamai dengan risiko itu gitu dan kenali produk investasi secara detail banget sebelum teman-teman memang membelinya gitu, Kak. Oke, jadi mungkin bisa aku recap sedikit. Jadi
reksadana ini salah satu instrumen investasi yang sangat amat minim resiko dan mungkin cocok buat kalian yang baru memulai untuk terjun di dunia investasi. Terus juga tadi reksadana itu ada 4, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Itu masing-masing memiliki resiko masing-masing dan juga memiliki apa namanya si produknya pun macam-macam, ada kalian tinggal pilih di aplikasi Ajaib pastinya. Itu produk investasi macam-macam. Bahkan juga tadi ada juga reksadana syariah juga. Buat kalian yang pengen investasi di reksadana syariah juga tersedia juga di Ajaib. Jadi kalian pastinya jangan lupa download aplikasi Ajaib buat kalian bisa investasi reksadana juga investasi di saham juga pastinya. Dan jangan lupa pakai kode promo gue. Kode promonya Reza PHLV. Setelah download, registrasi, masukin kode promo gue. Nanti kalian bisa dapetin bonus saham di aplikasi Ajaib juga pastinya. Dan terima kasih banyak buat Mbak Kristi atas ilmunya yang sudah mengajarkan kita selama 1 jam ke belakang. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bikin session bareng lagi buat belajar tentang hal-hal lain di dunia investasi nih Mbak Kristi. Oke, siap Kak Reza. Thank you ya Kak Reza. Thank you banget Mbak Kristi. Selamat malam Mbak Kristi. Stay safe. Selamat Dadah. malam.